Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Di sini yang saya bahas adalah sholawat munjiat ya teman-teman. Ajaibnya sholawat munjiat, yakni sholawat munjiat mengabulkan doa satu persatu. Sholawat munjiat bisa melunasi hutang-hutang. Sholawat munjiat bisa melancarkan rezeki yang tak terduga. Dengan sholawat munjiat dimudahkan segala urusannya. Dengan sholawat munjiat diangkat derajatnya ya teman-teman. Nah, di sini aku kan sering ya membahas tentang sholawat munjiat. Kenapa sih aku senang banget ngebahas tentang sholawat munjiat? Karena bagi aku tuh sholawat munjiat itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Sholawat munjiat itu sangat dahsyat banget. Sholawat munjiat itu adalah sholawat penyelamat ya teman-teman. Sholawat munjiat itu dipercaya mengabulkan hajat atas izin Allah tentunya ya teman-teman. Banyak sekali bacaan sholawat munjiat, testimoni sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, di sini sholawat munjiat itu kan sangat lumayan panjang ya teman-teman, tetapi manfaatnya dari sholawat munjiat itu luar biasa sekali ya teman-teman, karena sholawat munjiat dipercaya mengabulkan hajat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya teman-teman testimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat. Nah, di sini sholawat munjiat ini adalah banyak sekali ya yang berkirim testimoni di WA saya itu adalah tentang kisah nyata ya. Semoga kita ini bisa mengambil hikmah dari testimoni sholawat munjiat ya teman-teman. Di sini aku akan membahas sedikit tentang sholawat munjiat. Sholawat munjiat itu kan bisa diartikan dengan sholawat penyelamat atau sholawat munjiat itu adalah sholawat keselamatan. Sholawat munjiat adalah sholawat bikin hati tenang. Dengan sholawat munjiat hati jadi tenang. Dengan sholawat munjiat bisa menggapai keberhasilan. Dengan sholawat munjiat bisa menggapai kemenangan dan kejayaan serta kesejahteraan ya teman-teman. Dan masih banyak lagi tentang keajaiban-keajaiban dari sholawat munjiat tersebut ya teman-teman. Saking banyaknya keutamaan dari sholawat munjiat ini sampai pernah juga dibahas oleh Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman. Ustadz Yusuf Mansur itu berkata bahwa apabila seseorang mau naik derajatnya ya, dari orang yang awalnya hina, mulai dari orang yang tidak punya kedudukan menjadi punya kedudukan, dari orang yang awalnya hina menjadi mulia, dari orang yang awalnya nggak dianggap menjadi dihargai, tentunya bisa dengan kalian tuh mengamalkan sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, di sini kan kalau teman-teman hafal sholawat munjiat kan silahkan bisa dicari di Google ataupun di YouTube ya teman-teman. Bacaan sholawat munjiat tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu ya teman-teman, yang artinya ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan, dan dengan sholawat munjiat Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan sholawat munjiat Engkau akan mengangkat kami ke derajat yang paling tinggi. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan sesudah mati. Kurang lebihnya artinya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ini, kisah nyata dari Mbak Laras di Tangerang ya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Laras dari Tangerang. Saya mau berbagi kisah tentang keajaiban sholawat munjiat yang saya rasakan. Dulu saya sebelum mengenal sholawat, kehidupan kami sangat pas-pasan sekali ekonomi kami Mbak. Nah, setelah saya mengenal sholawat munjiat, itu dari seorang ustadz, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di sini aku dulu dan suami kan sangat susah tentang
perekonomian rumah tangga kami Kak. Dan alhamdulillah semenjak saya mengamalkan sholawat munjiat 500 kali dan saya berusaha untuk sedekah subuh, alhamdulillah perekonomian kami, Allah angkat derajat perekonomian kami, alhamdulillah. Saya kerja di klinik, sedangkan suami saya kerja sebagai kontraktor ya Mbak. Nah, saya di klinik tuh kerja mendapatkan gaji sekitar 7-8 juta, dan sedangkan suami dulu kan kerja sebagai kontraktor, dulu kan sepi karena corona tuh ya Mbak ya, kan nggak ada kerjaan. Akhirnya suami itu dapat amanah yang mana kami tuh sedang dapat anugerah yang mana suamiku pinjam uang di bank, yang mana tuh pinjol ya Mbak Vina. Nah di situ aku kan berusaha untuk gimana cara melunasi hutang sekuat tenaga kami, ternyata kami nggak mampu untuk melunasi hutang. Nah situ saya terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur. Di situ Ustadz Yusuf Mansur ngomong kalau pengen apa saja sholawatin saja, pokoknya punya hajat apapun disolawatin aja dengan sholawat munjiat. Akhirnya aku terinspirasi untuk selalu membaca sholawat munjiat. Akhirnya saya karena saya nggak hafal sholawat munjiat, saya googling atau mencari di Google sholawat munjiat. Nah di situ aku juga menerapin sedekah subuh meskipun nggak pakai uang ya. Saya sedekah subuh ngasih makan kucing liar, habis itu ngasih makan semut dengan gula itu Mbak Vina. Nah situ aku berusaha untuk baca sholawat dan sholat tepat waktu, kemudian membaca surat Yasin dan Waqiah dan sedekah subuh Mbak Vina. Di situ saya juga sholat duha sebanyak 4 rakaat dan sholat tahajud di malam hari. Kemudian suami saya juga ikut-ikutan Mbak, meskipun suami saya belum bisa istiqomah, tapi setidaknya suamiku ada perubahan lebih baik lagi lah Mbak Vina, ikut baca sholawat munjiat meskipun sambil aktivitas. Saya juga membaca sholawat munjiat sambil aktivitas. Bagi saya adalah keajaiban-keajaiban kecil, mungkin ini berkat keajaiban sholawat munjiat ya. Waktu itu kan pas di bulan puasa kemarin, saya kan kepengen ya dapat arisan di urutan nomor pertama. Nah ketika itu saya geber sholawat munjiat 500 kali, itu sekali duduk setiap hari Mbak. Nah di situ karena hajat saya pengen dapat arisan di nomor urutan pertama, akhirnya benar Mbak Vina, ini mungkin berkat keajaiban sholawat munjiat ya. Akhirnya nama saya itu keluar di urutan pertama dapat arisan Mbak Vina. Di situ dapat uang 10 juta. Nah di situ akhirnya aku bisa menutupi hutang suamiku pinjol itu Mbak Vina. Nah di situ kemudian pas waktu aku dan suami itu geber sholawat munjiat ya, memang suami belum bisa sekali duduk membaca 500 kali. Nah, sambil aktivitas di perjalanan suamiku itu juga membaca sholawat munjiat. Kalau aku setelah pulang dari klinik itu baca sholawat munjiat, terus malamnya setelah sholat tahajud juga baca sholawat munjiat. Nah di situ aku kan pengen ya hutang-hutang suamiku, amanah suamiku tuh lunas. Nah di situ ternyata aku nggak nyangka ya, yang mana aku kan punya amanah mobil juga, yang mana saya dan suami itu kan punya mobil expander ya, dan uang DP-nya tuh dulu cuma 50 juta. Nah di situ karena aku berusaha terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur, dan saya usahakan untuk membaca sholawat, apapun hajat saya sholawatin aja, itu pesan Ustadz Yusuf Mansur, dan sedekah subuh ya teman-teman. Nah di situ saya nerapin ilmu dari Ustadz Yusuf Mansur, yakni sholawatin aja, hajat apapun disolawatin aja, dan usahakan untuk sedekah. Saya berusaha untuk sedekah di subuh hari, membaca sholawat munjiat 500 kali, itu enggak sekali duduk ya karena sambil aktivitas itu. Kemudian saya membaca surat Yasin, Waqiah, terus saya sholat duha 4 rakaat. Nah situ ternyata adalah perubahan dalam perekonomian dalam rumah tangga kami. Akhirnya suami saya itu menang tender, karena suami kan kerjaan sebagai kontraktor itu ya. Alhamdulillah suamiku dapat bonus 21 juta. Nah situ karena mobil aku juga yang expander itu belum lunas ya, kurang beberapa juta lagi. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah dan berkahnya sholawat munjiat, suamiku bisa melunasi hutang-hutang suamiku itu yang dipinjol, dan bisa melunasi hutang mobil expander kami semua itu Mbak Vina. Alhamdulillah atas izin Allah, kami dan aku dan suami semakin
geber, semakin rutin, semakin teratur untuk membaca salat munjiat dan sedekah subuh. Meskipun nggak setiap hari sedekah subuh dengan uang ya Mbak Vina, tapi setidaknya aku berusaha setiap subuh saya untuk bersedekah, dan setiap harinya aku juga nggak lupa untuk selalu membaca sholawat munjiat sambil di perjalanan untuk membaca sholawat munjiat. Pulang dari klinik juga membaca sholawat munjiat. Suamiku pun juga gitu Mbak Vina, selalu membaca sholawat munjiat. Masya Allah, terima kasih Mbak Vina sudah mengizinkan saya untuk bertestimoni tentang keajaiban yang saya rasakan, karena bagi saya sholawat munjiat itu sangat dahsyat mengabulkan doa saya secepat kilat Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Laras yang sudah mengirimkan testimoni keajaiban sholawat munjiat. Subhanallah ya teman-teman, Mbak Laras ini terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur, yang mana katanya Ustadz Yusuf Mansur kalau pengen apapun diselawatin aja, ya, punya hajat apapun diselawatin aja dan jangan lupa untuk sedekah. Ternyata Mbak Laras di sini mengamalkan sholawat munjiat 500 kali, sedekah subuh, baca surat Yasin dan Waqiah, surat Tahajud dan surat Duha 4 rakaat ya teman-teman. Nah, di situ benar ada perubahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya Mbak Laras, yang mana suaminya Mbak Laras itu ada anugerah amanah ya, dipinjol. Akhirnya dengan berkat sholawat munjiat Allah angkat derajat perekonomian Mbak Laras, yang mana Mbak Laras itu pas di bulan Ramadan kemarin kepengen dapat arisan urutan namanya tuh di nomor awal ya teman-teman. Ternyata di situ Mbak Laras gebar sholawat munjiat 500 kali setiap harinya. Alhamdulillah atas izin Allah dapatlah Mbak Laras keajaiban sholawat munjiat ini. Mbak Laras tuh mendapatkan arisan dan nomornya tuh ada di urutan pertama, dan akhirnya amanahnya Mbak Laras dan suaminya itu sudah tertutupi di pinjolnya ya teman-teman. Alhamdulillah lagi karena Mbak Laras dan suaminya tuh gebar sholawat munjiat, selalu gebar sholawat munjiat. Akhirnya atas izin Allah suaminya Mbak Laras itu dapat rezeki, dapat bonus dari tempat kerjanya yaitu 21 juta, dan alhamdulillah suaminya Mbak Laras dan Mbak Laras itu bisa menutupi hutang pinjolnya dan bisa melunasi mobil expandernya, yang mana dulu DP-nya mobilnya Mbak Laras yang expander itu adalah 50 juta. Ya Allah, subhanallah ya teman-teman, itu semua kisah-kisahnya dari Mbak Laras itu bisa menginspirasi kita semua, termasuk saya pribadi ya teman-teman. Begitu ajaibnya sholawat munjiat yang diamalkan oleh Mbak Laras, sehingga Mbak Laras mendapatkan keajaiban sholawat munjiat sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, di sini Mbak Laras itu padahal gajinya tuh mendapatkan 7-8 juta kerja di klinik ya teman-teman, dan suaminya alhamdulillah dulu kan awalnya waktu pas corona tuh sepi. Alhamdulillah sekarang berkat setiap hari rutin baca sholawat munjiat 500 kali, alhamdulillah Allah beri keajaiban sholawat munjiat tersebut kepada Mbak Laras dan keluarganya, sehingga bisa lunas mobilnya, bisa tertutupi semua hutang pinjolnya, dan alhamdulillah Mbak Laras dapat arisan di nomor awal ya teman-teman. Di situ karena Mbak Laras terinspirasi dari Ustadz Yusuf Mansur, kalau pengen apapun, hajat apapun diselawatin aja. Akhirnya Mbak Laras membaca sholawat munjiat, suaminya juga membaca sholawat munjiat setiap hari. Sekarang suaminya Mbak Laras dan Mbak Laras semakin geber sholawat munjiat, dan setiap hari menjadi rutinitas Mbak Laras dan suaminya untuk membaca sholawat munjiat dan sedekah subuh ya teman-teman. Dan alhamdulillah kini ada perubahan lebih baik lagi pada keluarganya Mbak Laras. Setiap hari rutin membaca surat Yasin, Waqiah, surat Tahajud, surat Duha, membaca sholawat munjiat 500 kali dan sedekah subuh ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman kisah testimoni keajaiban sholawat munjiat dari Mbak Laras. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat dari Mbak Laras itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Apalagi kalau kita mau baca sholawat munjiat, insya Allah hajat kita segera terkabul atas izin Allah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.